Oke, Mas. Kita hari ini adalah sidang pertama, yaitu pembacaan dakwaan terhadap klien kita, Bapak Slamet, yang merupakan pelaku UMKM yang ditetapkan sebagai terdakwa korupsi oleh pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Dalam hal ini kita lihat di dalam dakwaan tersebut banyak hal-hal yang tidak masuk di akal kita anggap, di mana perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sangat-sangat tidak masuk akal dan sangat-sangat merugikan klien kami. Di mana penilaian tersebut kita lihat harga rumah dan tanah milik klien kami yang dijadikan hak tanggungan yang berdasarkan fakta-fakta dan kita survei di lapangan itu nilainya lebih dari 600 juta, namun di pihak Kejaksaan dengan akuntan publiknya menilai hanya 320 juta. Kita tidak tahu dari mana dasar penilaiannya. Maka dari itu dan hal-hal yang tentang formal dari dakwaan tersebut kami akan melakukan eksepsi ataupun eksepsi keberatan atas dakwaan tersebut di persidangan minggu depan. Namun dalam hal ini kita lihat Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai masih menetapkan tersangka tunggal dalam hal ini. Dan di dalam dakwaan tersebut jelas kita melihat ada proses-proses pencairan kredit tersebut dari analis sampai dengan penilaian dan sampai dengan laporan laba rugi. Berdasarkan fakta yang sebenarnya, klien kami Bapak Slamet ini hanyalah seorang tamatan SD yang tidak mengerti bahkan tulis baca pun ala kadarnya. Bagaimana menyusun semua itu? Dan dari pernyataan klien kami, istri klien kami yang menawarkan pinjaman itu sejak awalnya adalah pihak Bank Sumut. Pihak Bank Sumut dari 2007, Bank Sumut yang menawarkan kepada mereka untuk tambahan modal. Tambahan modal, maka keluarlah kredit tanpa agunan. Begitu juga selanjutnya. Dan selanjutnya yang meng-ACC dari penambahan pinjaman dari yang 750 juta dengan menambahi hak tanggungan berupa tanah, itu juga yang meng-ACC adalah pihak Bank Sumut. Klien kami hanya sebatas pemohon, tidak mengerti dengan administrasi lainnya. Dan boleh dilakukan pihak kejaksaan untuk menghadirkan ahli atau apapun. Apakah klien kami ini punya kemampuan untuk membuat analis, untuk membuat laporan keuangan, laba rugi? Dia tidak mengerti sama sekali. Dia hanya memohonkan semua yang proses pinjamannya adalah pihak Bank Sumut. Namun yang kita kecewakan sampai saat ini, pihak Kejari Serdang Bedagai sampai saat ini tidak mentersangkakan satupun pihak dari Bank Sumut. Yang bertanggung jawab pada permasalahan ini jelas adalah KCP Bank Sumut, Kacap Bank Sumut, bahkan Direktur Bank Sumut. Direktur Pusat harusnya bertanggung jawab karena pinjaman ini sudah menjadi tanggung jawab secara renteng, tupoksinya. Yang paling bertanggung jawab adalah tim analis yang menghitung nilai. Jika terjadi kesalahan penghitungan nilai, bukan kesalahan dari klien kita, tapi kesalahan dari pihak Bank Sumut yang melakukan analis. Itulah yang kita lihat di fakta-fakta di dalam dakwaan ini. Mereka hanya memberatkan kepada klien kita Bapak Slamet. Seolah-olah Bapak Slamet inilah yang membuat semua ini. Tapi fakta yang sebenarnya Bapak Slamet ini orang yang hanya tamatan SD, yang tidak tahu apa-apa, mengajukan pinjaman. Bahkan 2007 yang menawarkan pinjaman modal kepada pihak Pak Slamet, klien kami ini adalah pihak Bank Sumut. Seperti itu hingga berjalan 17 tahun sampai akhirnya pinjaman itu menjadi 750 juta. Saya rasa itu yang kita sampaikan dan kita berharap dalam hal ini kita sangat yakin dan berkeyakinan bahwa hakim Pengadilan Tipikor Negeri Medan ini mempunyai hati nurani dan bersifat adil dan melihat permasalahan ini dengan sebenar-benarnya, dengan mengesampingkan yang lainnya, tapi murni melihat permasalahan ini dari kacamata hukum dan hati nuraninya, agar Bapak Slamet ini dapat bebas dari tuntutan yang tidak seharusnya dituntutkan kepadanya.